Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Samsi dengan NIM 207119055. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi yaitu metode fundamental pencacahan. Langsung saja kita beralih kepada pembahasan. Nah, metode fundamental pencacahan pertama yang akan kita bahas adalah kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan merupakan sebuah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek tertentu yang muncul disebut sebagai pencacahan sebab hasilnya itu berwujud suatu bilangan caca. Nah, kaidah pencacahan ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu aturan penjumlahan. Nah, aturan penjumlahan misalkan ada sebuah kejadian yang bisa terjadi dalam n cara yang berlainan atau saling asing, di mana dalam cara pertama ada P1 kemungkinan hasil yang berbeda. Pada cara kedua ada P2 kemungkinan hasil yang berbeda, pada cara ketiga ada P3 kemungkinan hasil yang berbeda, serta demikian selanjutnya hingga cara yang Kn ada Pn kemungkinan hasil yang berbeda, sehingga serta demikian selanjutnya hingga cara yang Kn ada Pn kemungkinan hasil yang berbeda. Sehingga total banyak kemungkinan terjadi dalam peristiwa tersebut, yaitu P1 ditambah P2 ditambah P3 sampai dengan Pn dengan cara yang berbeda. Selanjutnya kita akan bahas contoh untuk lebih jelasnya, yaitu Putra, seorang pelajar SMK di Purwokerto. Nah, Putra memiliki 3 jenis alat transportasi yang ia kendarai dari rumah ke sekolah. Nah, antara lainnya yaitu sepeda terdiri dari sepeda mini dan sepeda gunung. Yang kedua adalah sepeda motor, yaitu Yamaha, Honda, Suzuki, serta mobil yaitu sedan, kijang, dan pick-up. Nah, pertanyaannya, berapa banyak cara Putra untuk berangkat dari rumah ke sekolah? Adapun penyelesaiannya yaitu alat transportasi yang dipakai oleh Putra dari rumah ke sekolah hanyalah salah satu, yakni antara sepeda atau sepeda motor atau mobil, karena tidak mungkin Putra akan mengendarai lebih dari satu kendaraan dalam waktu yang bersamaan. Nah, banyaknya cara Putra berangkat dari rumah ke sekolah merupakan banyak cara mengendarai sepeda ditambah dengan banyak cara mengendarai sepeda motor ditambah dengan banyak cara mengendarai mobil. Sehingga didapat penjumlahannya yaitu 2 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 8 cara. Kenapa 2? Karena 2 akan mewakili sepeda mini dan sepeda gunung, 3 akan mewakili sepeda motor yaitu Yamaha, Honda, dan Suzuki, dan 3 akan mewakili untuk mobil yaitu sedan, kijang, dan pick-up, sehingga didapat 8 cara. Selanjutnya, untuk yang kedua adalah aturan perkalian. Nah, apabila sebuah kejadian bisa berlangsung dalam n tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 bisa berlangsung dalam Q1 cara, tahap 2 bisa berlangsung dalam Q2 cara, tahap 3 dapat terjadi dalam Q3 cara. Demikian seterusnya hingga tahap Kn bisa berlangsung dalam Qn cara, maka kejadian tersebut bisa terjadi secara berurutan dalam Q1 dikali Q2 dikali Q3 sampai dengan Qn dengan cara yang berbeda. Nah, untuk memahami lebih jelasnya, di sini ada contoh soal di mana berapa banyak cara atau metode untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri atas ketua, sekretaris, serta bendahara dari total 8 orang. Adapun penyelesaiannya yaitu misalkan ada 3 tempat untuk mengisi posisi ketua, sekretaris, bendahara yang kita visualkan sebagai
di bawah ini. Nah, untuk kolom pertama akan diisi oleh ketua, kolom kedua akan diisi oleh sekretaris, dan kolom ketiga akan diisi oleh bendahara. Nah, untuk ketua 8, sekretaris didapat 7, dan bendahara didapat 6, sehingga banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS tersebut, yaitu 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan 336 cara. Selanjutnya yaitu notasi faktorial, di mana contohnya untuk n elemen himpunan bilangan asli, di mana yang kita ketahui untuk faktorial itu dilambangkan seperti ini ya, dan dibaca n faktorial. Nah, diartikan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan asli secara berurutan dari n sampai 1. Maka dapat dituliskan rumusnya yaitu n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1, dikali n dikurang 2, dikali sampai dengan 3 dikali 2 dikali 1. Nah, diartikan sebagai 1 faktorial untuk 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Nah, adapun contohnya yaitu tentukan nilai dari 5 faktorial. Nah, 5 faktorial ini sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Jadi, nilai dari 5 faktorial sama dengan 120. Selanjutnya untuk contoh yang kedua yaitu tentukan nilai dari 2 faktorial ditambah 3 faktorial sama dengan 2 faktorial ditambah 3 faktorial. Kita jabarkan dulu ya, 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 2 dikali 6, sehingga didapat nilai dari 2 faktorial ditambah 3 faktorial sama dengan 12. Selanjutnya yaitu permutasi. Nah, permutasi mempelajari mengenai penyusunan ke objek dari n objek dengan cara memperhatikan urutan. Jadi ingat ya bahwa permutasi itu memperhatikan urutan. Nah, ada 3 contoh permutasi yang sering timbul, antara lain yaitu permutasi dari unsur-unsur yang berbeda, permutasi dengan beberapa unsur yang sama, serta permutasi siklik. Nah, adapun macam-macam atau rumus permutasi yang pertama yaitu permutasi dari n elemen, masing-masing permutasi terdiri atas n elemen. Nah, apabila terdapat unsur yang berbeda dan diambil n unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut merupakan permutasi n dari n. Nah, seperti ini cara tulisnya sama dengan n faktorial atau dapat juga dituliskan dalam bentuk notasi seperti ini. Selanjutnya untuk lebih memahami kita akan membahas, kita akan masukkan dalam contoh soal di mana untuk menyambut suatu pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia kemudian akan memasang ke-5 bendera yang merupakan bendera dari 5 negara yang hadir. Nah, pertanyaannya, banyak cara untuk panitia menyusun ke-5 bendera tersebut, yaitu penyelesaiannya dari ke-5 bendera yang ada, berarti kita peroleh itu n-nya sama dengan 5, sehingga banyak susunan bendera yang mungkin adalah 5 faktorial, berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120 cara. Selanjutnya yaitu untuk yang kedua adalah permutasi n elemen, masing-masing permutasi terdiri dari r unsur dari n elemen dengan r lebih kecil atau sama dengan n. Nah, untuk semua bilangan positif r dan n dan r dengan r-nya itu kurang atau sama dengan n, maka permutasi dari n objek yang diambil r untuk objek pada satu waktu adalah permutasi r dari n sama dengan n faktorial per n dikurang r faktorial. Nah, untuk lebih memahami, kita dapat lihat ya contoh soal di bawah ini, yaitu banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan juga bendahara dari 8 siswa yang tersedia, yaitu penyelesaiannya kita misalkan dulu banyak siswa sebagai N sama dengan 8, ketua, sekretaris, serta bendahara merupakan banyaknya pilihan objek yang kita misalkan R sama dengan 3, jadi kita masukkan rumus yang ada di atas sini.
Sehingga permutasi R dari N sama dengan permutasi 3 dari 8 sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial. Nah, 5 faktorialnya kita coret sehingga dihasilkan perkalian 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336 cara. Selanjutnya yaitu 3 permutasi dari N unsur yang mengandung P, Q, dan R unsur yang sama. Di mana terdapat rumusnya yaitu permutasi N, K1, K2, Kt sama dengan N faktorial per K1 faktorial dikali K2 faktorial sampai dengan Kt faktorial, di mana untuk N-nya ini menunjukkan banyaknya elemen keseluruhan, K1 menunjukkan banyaknya elemen kelompok 1 yang sama, K2 menunjukkan banyak elemen kelompok 2 yang sama, dan T menunjukkan banyaknya elemen dari kelompok kata yang sama, di mana T-nya ini 1 sampai 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya. Nah, untuk lebih memahaminya kita bisa lihat contoh soal, yaitu banyaknya cara penyusunan kata untuk kata basa-basi, yaitu nah, dari kata basa-basi ini banyak huruf adalah N sama dengan 10. Nah, K1 untuk huruf B sama dengan 2, K2 untuk huruf A sama dengan 3, K3 untuk huruf S sama dengan 4, dan K4 huruf I sama dengan 1. Di mana permutasinya yaitu P 10,2, 3, 4,2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 dikali 1, 3 kali 2 kali 1 dikali 4 faktorial dikali 2 dikali 1 sama dengan 1260 cara. Selanjutnya yaitu permutasi siklik, di mana permutasi siklik merupakan suatu permutasi melingkar atau urutan melingkar, atau sebuah cara atau metode guna menentukan susunan unsur yang disusun secara siklik atau melingkar dengan cara memperhatikan urutannya. Nah, banyak permutasi dari N unsur berbeda, yaitu kita tuh seperti ini ya. Permutasi siklik dari N sama dengan N dikurang 1 faktorial. Nah, contohnya yaitu dari 5 anggota keluarga akan segera duduk mengelilingi satu meja bundar. Nah, banyak cara penyusunan yang bisa dibikin dari 5 orang tersebut, yaitu banyak orang, yaitu 5, sehingga kita masukkan rumus yang ini, berarti 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 cara. Nah, untuk yang kelima yaitu permutasi berulang dari N unsur. Nah, tipe permutasi terdiri dari K unsur, yaitu permutasi N sama dengan N pangkat K. Di mana untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh soal di mana banyak susunan dari 3 bilangan angka-angka, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6, yaitu banyaknya susunan bilangan 3 yang artinya bilangan ratusan K sama dengan 3. Nah, banyak angka yang akan disusun adalah N sama dengan 6. Nah, banyak susunan dari 3 bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6, yaitu permutasi 6 sama dengan 6 pangkat 3 sama dengan 216 susunan. Nah, selanjutnya yaitu kombinasi. Kombinasi merupakan suatu pengelompokan dari sebagian atau seluruh elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya. Jadi ingat ya, kombinasi itu tidak memperhatikan urutan susunan pemilihannya. Nah, cara untuk menentukan banyaknya kombinasi yaitu dengan cara menggunakan rumus seperti ini. Kombinasi K dari N sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial dikali K faktorial sama dengan permutasi K dari N per K faktorial, sama di mana K-nya ini kurang atau sama dengan N. Contohnya yaitu kombinasi dari dua elemen
dari 3 huruf yaitu A, B, C, yaitu AB, AC, dan BC. Nah, sementara BA, CA, dan CB ini tidak termasuk ke dalam hitungan sebab kombinasi itu untuk A, B sama dengan BA. Nah, AC di sini sama juga dengan CA. Nah, BC di sini sama juga dengan CB. Jadi, banyaknya kombinasi 2 dari 3 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 dikurang 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 per 2 dikali 1 sama dengan 3. Jadi, banyaknya kombinasi yaitu sebanyak 3. Selanjutnya kita akan bahas contoh soal, di mana contoh soal pertama terdapat 3 orang anak yang akan duduk bersama di satu bangku yang memanjang. Nah, ada beberapa cara mereka untuk duduk bersama pada bangku tersebut. Penyelesaiannya, ketiga anak akan duduk bersama. Maka kita akan menggunakan rumus yaitu permutasi 3 dari 3 sehingga permutasi 3 dari 3 sama dengan 3 faktorial. Didapat penjabarannya 3 kali 2 dikali 1 sama dengan 6. Sehingga ketiga anak tersebut dapat duduk bersama dengan menggunakan 6 cara. Selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu ada berapa cara untuk menyusun 2 huruf dari kata hidup. Nah, cara untuk menyusun 2 huruf dari 5 huruf, maka kita juga akan memakai rumus permutasi 2 dari 5, sehingga didapat yaitu permutasi 2 dari 5 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20. Sehingga cara penyusunan 2 huruf dari satu kata hidup ada sebanyak 20 cara. Nah, selanjutnya untuk contoh yang ketiga yaitu suatu huruf dipilih secara abstrak. Nah, dari huruf-huruf pada tulisan juragan, maka tentukan peluang terpilihnya huruf A. Penyelesaiannya yaitu banyak kejadian yang dimaksud adalah ada dua sebab huruf A-nya itu terdapat 2 di dalam kata juragan. Nah, banyak kejadian yang mungkin adalah 7 sebab jumlah huruf A ada yaitu 7. Sehingga peluang dari huruf A adalah 2/7. Selanjutnya untuk contoh yang keempat, pada percobaan melempar 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu pertama serta angka ganjil prima pada dadu kedua. Nah, jawabannya yaitu kita misalkan misalkan A sama dengan kejadian munculnya mata dadu genap di dadu pertama sama dengan 2,4,6 sehingga peluang A sama dengan 3/6. Nah, misalkan B kejadian munculnya mata dadu ganjil prima di dadu kedua sama dengan 3,5, maka untuk peluang B sama dengan 2/6. Sebab kejadian A tidak akan berpengaruh pada kejadian B. Maka rumusnya yang akan kita gunakan yaitu permutasi A atau B sama dengan permutasi A dikali permutasi B. Sama dengan 3/6 dikali 2/6 sama dengan 1/6. Jadi peluang munculnya yaitu 1/6. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.